Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana insanan kamilan bil akli warruhi wa nafsi wa ghairu dzalik. Bersyukur kita kepada Allah telah dijadikan manusia yang sempurna. Kesempurnaan tentu milik Allah dan nabinya. Kita sebagai hamba dan umat hanya bisa berusaha hidup di dunia karena iradahnya, hidup di dunia karena rahmatnya yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, diteruskan oleh para mursyidin, para mursyid. Baiklah jamaah Jakatorik dimanapun berada, pada kesempatan ini Ustaz Jakatorik akan membacakan buku catatan tulisan Syekh Abdurrahman yang berjudul Basmalah Takbiru. Judulnya. Diawali dengan beliau kutip hadis Nabi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, likulli syai'in siqalatu, setiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wasiqalatul qalbi dzikrullah, dan alat untuk mensucikan hati atau membersihkan hati itu dzikro dengan dzikrullah, ingatan hati kita kepada Allah. Ada kata-kata siqalatul qalbi dzikrullah, alat mensucikan hati itu dengan dzikrullah. Bicara perihal hati, Abah Guru menuliskan bahwa hati itu ada dua arti, kolbu itu ada dua arti. Yang pertama dalam catatan buku Abah Guru Syekh Abdurrahman, yang pertama hati segumpal darah yang beku yang terletak di dada sebelah kiri. Di dalam rongga hati itu ada segumpal darah hitam. Itulah markas besar dari jiwa manusia, dan dari sinilah diatur perjalanan jiwa manusia. Itu hati, makna hati yang pertama. Arti yang menurut ini tidak termasuk dalam ajaran tasawuf, karena arti yang begini adalah menurut ilmu kedokteran yang tidak ada hubungannya dengan keagamaan, karena hewan pun mempunyai hati yang semacam ini. Yang kedua, hati dengan arti hati nurani,
yaitu latifah robbaniyah ar-rahmaniyah, atau benda yang halus yang diletakkan Tuhan dalam ruhani manusia, yang kadang-kadang diartikan dengan kemanusiaan rohani. Bagaimana pertaliannya hati nurani ini dengan segumpal darah pada dada sebelah kiri itu? Apa hakikatnya? Tidak dapat diuraikan dengan tulisan, karena otak manusia tidak dapat memikirkan apalagi menguraikannya, walaupun ia terletak di dalam diri atau tubuh manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat, yaitu wa yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah kepada mereka bahwa itu urusan Tuhanku. Saya dan kamu diberi ilmu hanya sedikit tentang itu. Al-Isra ayat 85. Oleh karena itu tentang ruh agak sulit menguraikannya atau membahasnya. Sebaiknya diserahkan saja persoalan kepada Tuhan. Tetapi mengenal latifah robbaniyah ar-rahmaniyah, inilah hakikat manusia, inilah kemanusiaan. Dialah yang dipanggil Tuhan untuk mengikuti Allah dan Rasul-Rasul. Dialah yang pintar dan yang berakal. Dialah yang berhubungan dan memperhubungkan antara manusia dengan manusia yang lain, dan sebagainya, dan manusia tidak ada artinya tanpa itu. Nah, sekarang kita membicarakan dosa hati, yaitu dosa latifah robbaniyah ar-rahmaniyah tadi. Bukan hati dengan arti segumpal darah itu. Dalam ajaran tasawuf, dosa hati itu erat sekali hubungannya dengan sifat-sifat hati, yaitu satu, sifat rububiyah, artinya ketuhanan. Sifat syaitoniyah, artinya keiblisan. Sifat bahimiyah, artinya kehewanan. Sifat subuhiyah, artinya kebuasan. Dalam buku Abah ya, bacain dulu. Sifat rububiyah yaitu meniru-niru sifat jalal, sifat keagungan Allah. Sifat keagungan, meniru sifat keagungan daripada Tuhan Allah, yaitu takabur, membanggakan diri, berkuasa mutlak, suka dipuji, suka disanjung, suka dimuliakan, suka kekal hidup, dan suka di atas. Di atas pengen di atas mulu, pengen jadi pemimpin. Inilah sifat-sifat jalal, sifat-sifat ini tidak boleh ditiru oleh manusia, kata Abu. Dan kalau ditiru maka menjadi dosa. Seseorang yang menganut sifat-sifat ini, maka timbullah daripadanya cabang-cabang dan macam-macam melakukan perbuatan dosa. Sifat Tuhan yang boleh ditiru hanyalah sifat jamal, kebaikan atau kebagusan, bukan sifat jalal. Sifat jamalnya boleh. Sifat syaitoniyah yaitu sifat setan dan iblis, yaitu dengki, banyak tipu daya, banyak helai, munafik, membawa orang kepada perbuatan mungkar dan kebinasaan, membawa orang kepada bid'ah dan kesesatan.
Umpamanya bagi seseorang yang menganut sifat ini, maka daripadanya akan memancarkanlah berbagai macam cabang kejahatan. 3. Sifat subu'iyah yaitu sifat hewan. Nah, umpamanya rakus, loba, dan lain-lainnya, dan lain sebagainya. Seseorang yang menganut sifat ini, maka daripadanya akan keluar berbagai macam perbuatan kejahatan seperti pencurian, perzinahan, liwat, dan sebagainya. Sifat subu'iyah yaitu sifat buas, sifat binatang buas, seperti marah, dengki, memukul ke kiri ke kanan, memaki-maki kian kemari, menghamburkan harta dengan percuma, dan lain-lain. Kalau seorang menganut sifat ini, maka kata Abah Guru dalam bukunya, maka daripadanya akan timbullah keributan-keributan, onar yang membawa kepada kekacauan dan kejahatan. Kesemuanya ini adalah dosa hati yang wajib dimintakan ampunan Allah kalau sudah terpakai oleh kita. Demikianlah sekelumit tentang ajaran tasawuf mengenai tobat. Wa'lam ya ihwani, katalah wahai ihwanku, dengan adanya pelajaran ini, Abah hanya menyalin atau memindahkan dari tulisan guru kita yang telah memberi amanah kepada Abah untuk disampaikan kepada kita sekalian Ikhwan TKN di wilayah Pondok Pesantren Miftahul Sudur Jaya Al Khairiyah pada masa dan zaman sekarang. Karena kita semua di saat sekarang ini masih berada di makom tobat dalam melaksanakan perhambaan diri kepadanya, sedangkan dosa yang belum ditobati adalah hijab penghalang akan datangnya kepada karunia dan rahmatnya sebagai bantuan dari pertolongannya kepada hamba-hambanya. Wassalam bil khair, sesepuh Syekh Abdurrahman Haji Maulana Ilyas Kosasi. Nah, itu yang Abah tulis tentang masalah hati. Jadi hati itu ada pengertian segumpal darah, itu semua hewan punya. Tapi yang kedua, hati dalam hati nurani yang disebut latifah robaniyah, benda yang halus yang diletakkan Tuhan dalam rohani manusia. Nah, ini tulisan Abah Guru dalam kitab beliau. Berarti kan manusia di sini perlu yang namanya ditalkin, baiat zikir, talkin sama guru. Yang sering Ustaz Jakaturi katakan, kenapa wajib ditalkin? Karena untuk dihidupkan hati nurani yang disebut latifah rohani. Kalau kita melihat tadi ada sifat rububiyah. Sifat rububiyah ini Abah katakan dalam tulisannya itu dosa latifah. Dosa latifah rohaniyah. Bukan hati dengan artian hati yang segumpal daging, tapi dosa rohaniyah. Makanya dalam Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadil mudghah, ingatlah di diri manusia itu ada segumpal daging. In saluhat jasad kullu wa in fasadat jasad kullu wa in fasadat jasad kullu alahiyal qalbu. Ingatlah kata Rasulullah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik seluruh anggota badannya, kalau itu rusak seluruh anggota badan. Jadi tentang sifat rububiyah, saitoniyah, bahimiyah, subu'iyah, itu ternyata di diri manusia ada, itu dosa latifah. Kalau Abah bilang dosa latifah robani. Sifat rububiyah nggak boleh tuh di latifah apa? Sifat saitoniyah ada di latifah khawf. Sifat bahimiyah ada di kehewanan, di latifah ruh. Sifat subu'iyah ada di
latifah sirri. Nah, jadi makanya kenapa kita wajib ditalkin, yaitu dibuka latifahnya. Yas'alka anil khairu min amri rabbi, tentang ruh. Kalau tentang bicara orang terhenti, tapi ketika kita bicara tentang latifah, nah itu bisa dipelajari. Maka di diri manusia itu ada 7 latifah: latifatul qalbi, latifatul ruh, latifah sirri, latifah hati, latifah apa, latifah mursyid, latifah. Itu semua memang harus digurukan kepada guru mursyid baru bisa dibuka. Nah, ini Ustaz Jakatori kayak menambahkan, artinya memberi ulasan penting manusia wajib ditalkin ya oleh seorang guru mursyid, yaitu karena di diri manusia banyak sifat-sifat tentang ketuhanan, keiblisan. Itu disebut dosa latifah robani rohaniyah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Jakatori bacakan buku Abah, intinya kita wajib ditalkin ya, di zaman modern ini kepada guru mursyid. Jangan enak-enak aja, jangan hanya syariat aja, harus bertorekoh. Nah di torekolah ketemu yang namanya ilmu latifah robani tadi ya. Mudah-mudahan kita apa yang dibacakan oleh Ustaz Jakatori 165 dari buku Abah Bismillah Takbiru tadi bisa dicerna, bisa dipahami. Apapun yang ditulis Abah guru itu beliau nukil dari guru-gurunya, dan kita sebagai muridnya hanya merenungkan ya, tulisan Abah guru. Mudah-mudahan nanti selanjutnya akan dibacakan ya, dibacakan aja dan udah sedikit. Intinya untuk menghilangkan dosa latifah tadi ya. Dosa latifah tadi ada 4 tuh: rububiyah, setoniyah, bahimiyah, subuhiyah. Kalau rububiyah ketuhanan, keiblisan, kehewanan, kebuan, ada semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di pagi hari ini termasuk pagi yang berkah. Kita mohon kepada Allah dalam suasana gerimis, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi mereka yang akan usaha, akan bekerja, akan berbisnis. Semua kita kembalikan. Sekali lagi, manusia itu harus punya guru pembimbing untuk membuka yang namanya si kolbu tadi. Ada 2 pengertian, segumpal daging, hati nurani robani. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita selalu berikan keberkahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerimis. Suasana di bedahan. Gerimis. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Ini suasana bedahan. Gerimis. Pada tidur orang. Ini dagang nasi.